maju, terlebih-lebih menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di permukaan bumi, dimanapun hambamu berada, Engkau yang mengurapi. Kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan, denominasi apapun, hanya berdiri atas kebenaran firman Tuhan saja. Terkhusus kami berdoa bersatu hati Tuhan. Kami membawa gembala sidang kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta wakil-wakilnya. Buat Ketua Rayon 9 Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Yongki Taufan Wijoyo beserta wakil-wakilnya. Kami berdoa buat Ketua Rayon Sub 9A, hamba-Mu Ibu Pendeta Madia Elsa Imelda beserta wakil-wakilnya. Juga kami berdoa terkhusus buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Okan Suhendra bersama istrinya Ibu Yayang dan anak mereka Brenda. Turunlah kiranya urapan dan otoritas yang sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri dengan tangan-Mu yang penuh kuasa mengurapi, memberkati, memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bawa kota kami Ciseeng ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Melalui doa-doa kami percaya Ciseeng akan menjadi kota yang aman, yang nyaman untuk kami tinggal menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Saat ini juga kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini, GB House of Prayer Ciseeng Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati gereja-Mu, Engkau yang memberkati sidang jemaat-Mu. Mulai dari bayi-bayi yang masih ada di dalam kandungan, bayi-bayi yang sudah dilahirkan, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua, lansia. Setiap kami umat Tuhan diberikan ketaatan dan kesetiaan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap orang yang percaya. Tuhan mendapati kami umat-Mu tetap setia menanti-nantikan kedatangannya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sebentar kami umat-Mu akan masuk dalam hadirat-Mu. Memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini. Roh Kudus-Mu kami undang bekerja dan berkarya secara leluasa di tempat ini. Setiap kami umat-Mu akan mengalami perjumpaan langsung dari Tuhan. Yang datang membawa beban berat akan diberikan kelegaan. Yang datang membawa sakit penyakit akan diberikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan akan buka jalan atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap, kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadiratnya Tuhan Bapak dan Ibu. Mari ambil bagian terbaik pada saat ini. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Biarlah setiap kita kiranya mengalami Tuhan pada saat ini. Engkau tidak boleh sama ketika engkau datang dan engkau pulang. Engkau harus pulang membawa kemenangan. Engkau harus pulang membawa kesembuhan. Engkau harus pulang membawa kekuatan dan jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hidup
dari awal katakan sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Rasakan kasih-Nya, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang naikkan ucapan syukur-Mu. Berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, bumi betapa besar kasih, betapa besar rasakan kasih-Nya. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Angkat kedua tanganmu, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih, betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku.
Rasakan pengampunan Tuhan. Rasakan pengampunan Tuhan.
tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan. Jemaat Tuhan saja katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Katakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Yang sudah bersiap dan bersuka cita boleh lambaikan tangannya Bapak dan Ibu. Saya mau tanya dulu, yang akhir-akhir ini dalam minggu ini banyak mengalami pergumulan? Ada yang punya pergumulan? Yang punya pergumulan boleh lambaikan tangannya. Rata-rata semua, ayo katakan kanan kiri yang kuat ya.
Katakan kanan kiri Bapak Ibu. Yang kuat ya. Kita kasih solusi, katakan Yesus solusinya. Kenapa Yesus solusinya Bapak dan Ibu? Karena kasih Tuhan tidak terbatas, amin. Yang sepakat dengan kasih Tuhan tidak terbatas, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala. tadi solusinya apa? Yesus. Ingatkan lagi, Yesus solusinya. Yesus solusinya, jadi jangan takut. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
jiwaku semakin mendalam. Oh, yeah, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Oh, yeah, yeah. Setinggi-tingginya dolar, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya saham, lebih dalam kasih Yesusku. Seindahnya masa lalu, lebih indah kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih. Dengan iman kembali katakan, setinggi-tingginya dolar. Setinggi-tingginya dolar, lebih tinggi apa? Kasih Yesus. Amin. Sedalam-dalamnya saham, lebih dalam kasih Yesusku. Seindahnya masa lalu, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Katakan kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tepuk tangan untuk kasih Yesus yang mengalahkan segalanya. Tadi Bapak dan Ibu, apa solusi hidup kita? Yesus. Tepat sekali berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk di dalam hadiratnya Tuhan Bapak dan Ibu. Puji nama Tuhan Bapak dan Ibu, kita akan menjalankan korban persembahan kita yang pertama. Mari Bapak dan Ibu kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah bersuka cita menikmati hadirat-Mu. Dan kini tiba saatnya tangan-tangan umat-Mu akan berkorban melalui persembahan yang pertama. Kami percaya setiap taburan umat Tuhan akan Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Tuhan Yesus dengan tangan-Mu yang penuh kuasa itu akan memberkati pekerjaan umat Tuhan. Usaha dan apapun yang dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus pasti berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh maju ke depan memberikan persembahan karena hambanya akan menumpangkan tangan untuk melepaskan berkat. Selamat menabur Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kembali katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
angkat kedua tanganmu, katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk ku renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan Tuhanku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sembah Tuhan, Oh Yesus, sembah Dia. kami hidup Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang disembah. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau, tiada yang lain. Hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan, Engkau yang layak disembah. Yesus Tuhan. Engkau yang layak disembah.
Engkau yang layak ditinggikan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut berteluh, setiap hati percaya. Dan mereka berkata Yesus adalah Tuhan. Yang di kota-kota, di desa-desa, di gunung-gunung, lembah, pesisir, mereka semua ini belantara akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Yesus yang layak disembah. Semua makhluk akan memuji Engkau Tuhan Yesus. Setiap yang bernapas akan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Oh ya rada. Oh ya rapa. Seka rada. Oh ya rapa. Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Tuhan Raja kami. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, haleluya. Semuanya bersuka cita. Ada berapa banyak yang merasakan sukacita Allah hadirat Tuhan. Oh haleluya. Saya percaya
Kalau kita terus menyenangkan Tuhan dengan semarak, dengan pujian, dengan on fire, dan kita percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Bahkan kita percaya Yesus Tuhan bersemayam bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Amin. Haleluya. Langsung saja kita lihat Alkitab kita. Dan tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah Aku datang segera. Kita percaya bahwa Tuhan segera datang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Setuju nggak setuju, suka nggak suka, percaya ataupun nggak percaya, Dia pasti akan datang. Amin. Yang menjadi pertanyaannya, kalau Yesus datang, kita ini sudah siap atau belum? Itu yang jadi pertanyaannya. Mungkin kita bisa berkata amin, amin, percaya, percaya. Sekali lagi, yang bisa masuk dalam kerajaan sorga tuh bukanlah orang yang biasa-biasa, tetapi orang yang luar biasa, yang mengerti katakan amin. Jadi sekali hanya orang-orang pilihan, artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Maka dari itu mari kita di sini adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang sudah memperoleh tiket kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam kitab Matius pasal 7, dikatakan dengan jelas di sana ayat ke-21. Dikatakan Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Dikatakan di dalam firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Ini Alkitab yang mengatakannya. Kalau di Alkitab kita tulisannya apa warnanya? Di handphone. Merah. Dan itu memang Tuhan Yesus yang ngomong. Yang berkata langsung, karena dialah firman itu sendiri. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Yesus, Yesus, atau Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau kita melihat ayat ini, itu artinya apa? Menjelang kedatangan Tuhan, tadi dikatakan, aku datang segera. Pertanyaannya, sudah siap belum kita? Ketika Yesus datang. Yang mengerti katakan amin. Jadi penting sekali kita di sini bukan cuma saudara percaya sama Yesus, tapi bagaimana kita hidup kita melakukan setiap kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jaga hati adalah kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, tapi hati kita penuh dengan luka, hati kita penuh dengan kepahitan, sulit mengampuni atau tidak bisa mengampuni. Alkitab dengan jelas katakan, Matius pasal 6, ayat 14-15, ayat 15. Ketika kita tidak bisa mengampuni, Bapa pun tidak akan mengampuni setiap kesalahan kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi mari hari ini, kita perlu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jaga hati kita. Jaga kesetiaan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Salah satunya apa? Berpuasa adalah kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nanti mulai tanggal 1 Juli bulan ke-7 sampai dengan tanggal 31 Juli kembali kita berpuasa di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Yang mau puasa katakan yes. Enggak semuanya, enggak kompak. Saya kalau dengar kesaksian nih, ini di level jemaat nih, saya dengar kesaksian, puji Tuhan Pak, saya berpuasa 2 bulan penuh. Ini jemaat loh yang ngomong. Ini jemaat. Seharusnya level pengerja lebih daripada jemaat. Kalau jemaat sampai dengan jam 12-nya, seharusnya pengerja sampai dengan jam 6 sore. Amin.
Jadi jangan karena penyakit mah dibawa alasan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, mah pun pasti sembuh. Amin. Bahkan berat badan kita pun bisa susut, kolesterol susut atau hilang. Yang mengertikan amin. Ini salah satu contoh. Haleluya. Saya ini memang sudah terbiasa puasa 2 bulan, jadi karena kalau pagi-pagi tuh nggak berasa lapar. Rata-rata makannya setelah udah nggak puasa nih, ya mirip-mirip sama buka puasa lah gitu. Kenapa? Karena udah jadi kebiasaan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengertikan amin. Jadi sekali lagi mari, ayo kita mau terus melakukan kehendak Tuhan. Ayo kehendak Tuhan apa lagi? Ya emosi kita, mulut kita harus kita jaga. Yang setuju katakan amin. Yang mengertikan amin. Ini memang nih iblis tuh nggak mau kita damai sejahtera. Pokoknya iblis tuh nggak mau kita sukacita. Dibikin kesal terus. Tiba-tiba aja ada orang yang ngeselin kita nih. Nggak pukul-pukul bisa ngeselin kita. Hal sepele mungkin, tapi buat saya sebenarnya bukan sepele. Tapi kalau buat saya itu, kalau buat Tuhan itu total. Yang ngerti kan amin. Yuk kita mau kerjakan yang terbaik buat Tuhan. Jangan istilahnya bahasa sini, jangan ngulet kalau buat Tuhan itu. Ngerti ngulet? Banyak orang suka ngulet kalau buat Tuhan. Tapi kita kalau buat Tuhan itu harus giat, harus bangkit, harus semangat yang mengertikan amin. Doa juga kehendak Tuhan yang mengertikan amin. Jadi mari kita periksa diri kita. Jangan sampai sangkakala berbunyi, tiba-tiba kita nggak keangkat. Karena Tuhan yang tahu keadaan kita. Hari Minggu kita bisa beribadah, hari Minggu kita bisa memuji bersama-sama tempat ini. Bagaimana Senin sampai dengan Sabtu keadaan kita? Hanya diri kita dan Tuhan yang tahu, yang mengerti katakan amin. Ini kadang-kadang masih sumpah serapah, kata-kata kotor, kata-kata tidak senonoh masih keluar. Kebencian masih ada. Hati-hati, hati-hati. Jadi sorga itu bukan tempat sembarangan, hanya untuk orang-orang pilihan. Yang mengertikan amin. Yang sudah percaya sama Yesus, yang melakukan kehendak Tuhan, dia pasti akan ada di sana untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan yes. Jadi mari kita merenungkan hari ini. Dalam firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 22, ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tema firman Tuhan hari ini bukan cuma sekedar tema firman, tetapi ini sangat penting. Pesan sangat penting buat setiap kita semua. Hampir beberapa dekade ini selalu diberitakan tentang kedatangan Tuhan. Tetapi hari-hari ini lebih intens lagi. Lebih sering lagi, lebih kuat lagi tentang pesan kedatangan Tuhan. Kenapa? Harus disampaikan dan disampaikan dan disampaikan terus. Agar kita ini mengerti, agar kita juga berjaga-jaga. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Secara umum, kita ini sedang menantikan kedatangan Tuhan di awan-awan permai. Ketika nanti sangkakala Allah berbunyi, orang-orang yang meninggal dalam Tuhan, dia akan terlebih dahulu dibangkitkan. Dan setelah itu, kita yang masih hidup akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan dan menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Tetapi yang perlu kita juga waspadai adalah Tuhan itu bisa datang menjemput pribadi lepas pribadi. Yang mengerti katakan amin. Saya sering kali katakan dan tidak pernah bosan, syarat meninggal itu nggak harus tua. Amin. Yang muda pun bisa dipanggil Tuhan. Balita pun bisa dipanggil Tuhan. Bahkan gak harus sakit. Yang sehat pun bisa dipanggil Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita mengerti akan hal ini, seharusnya kita lebih lagi waspada, lebih lagi berjaga-jaga. Yang mengerti katakan amin. Mungkin kita berkata, saya kan masih muda Pak. Mau puasin dulu masa-masa muda saya. Terserah Anda. Hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan agar kita ini selalu berjaga-jaga. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi apa yang kita perlu renungkan hari ini? Menjelang kedatangan Tuhan tentang aku datang segera. Yang pertama, kedatangan Tuhan adalah suatu kepastian. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ketiga berkata seperti ini.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ketika Yesus naik ke sorga, bukan cuma artinya meninggalkan kita, tetapi dia sedang mempersiapkan tempat. Untuk siapa? Untuk orang yang percaya pada Yesus dan yang melakukan kehendak Bapa. Saya berdoa setiap kita semua tempat ini adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yang mengerti, amin. Dan ketika nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan, maka tempat itu menjadi milik kita. Haleluya. Ingat ya, saya harus sampaikan berulang-ulang nih. Di sorga tidak ada lagi hubungan suami istri. Harus nangkep nih. Di sorga semuanya hidup dalam kekudusan, dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi jangankan kita suami istri, ada orang di luar sana akan ditemani mungkin dengan beberapa bidadari. Sekali lagi dengar baik-baik. Di sorga tidak lagi ada hubungan suami istri. Suami istri itu cuma di bumi. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus mengertikan hal ini. Jadi sekali lagi, Tuhan ini sedang mempersiapkan tempat buat setiap kita semua. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan diri kita juga. Yang pertama adalah kita harus terus memperkuat iman kita. Kita lihat, Lukas pasal 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang pertama adalah ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu betul. Kalau memang kita percaya Yesus adalah Tuhan, seharusnya hidup kita tidak lagi dalam ketakutan, tidak lagi dalam kekhawatiran. Yang mengerti katakan amin. Kita sadar bahwa kita ada di muka bumi. Di muka bumi ini banyak model manusia. Banyak modus juga. Bahkan ketika kutuk itu terjadi, ketika Adam melanggar perintah Tuhan, dan itulah Adam mengalami kutuk. Yang mengerti amin. Dan sejak saat itu, manusia hidup dalam dosa, dan dikuasai oleh dosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi dengar baik-baik, Yesus sudah mengambil kutuk itu di atas kayu salib. Dan Yesus sudah membebaskan kita, memerdekakan kita semua. Karena kutuk dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Maka dari itu, kita yang sudah beriman sama Yesus, harus hidup kita merdeka. Jangan lagi takut, jangan lagi khawatir. Iblis itu gak suka kita tuh memiliki damai, memiliki keyakinan karena dia akan serang terus kita lewat pikiran kita. Hari ini belum ada jawaban, mulai takut, mulai khawatir. Hari ini belum terjadi kesembuhan, belum ada jawaban doa, mulai takut, mulai kita sungut-sungut dan sebagainya. Waktumu dengan waktu Tuhan itu beda. Kita kepengennya cepat. Kita pengennya seperti orang makan cabai, begitu gigit langsung terasa pedas. Tapi Tuhan tuh punya waktunya tersendiri. Yang mengerti kata amin. Tetapi dengar baik-baik, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak juga pernah terlalu cepat. Tapi tepat pada waktunya, Dia pasti akan memberikannya buat setiap kita semua. Yang setuju katakan amin. Maka dari itu orang yang beriman, yang percaya sama Yesus, dia tuh ketika punya masalah, dia percaya total sama Tuhan. Kalau kita mulai ragu, mulai gak yakin, berarti kita meragukan kuasa Tuhan. Berarti kita tidak percaya akan Tuhan. Yang mengerti amin. Ingat ya, sekali lagi, biarlah pikiran kita hari ini kita mau install. Biarlah pikir kita banyak diisi dengan firman Tuhan. Maka saya percaya. Tuhan tahu kok apa yang kebutuhan kita, apa yang jadi keperluan kita, Tuhan tahu. Yang penting hidup kita percaya aja, lurus-lurus aja. Dia pasti akan turun tangan. Dan dia pasti akan buka jalan buat setiap kita semua. Yang setuju katakan amin. Seringkali kita nih menggunakan logika kita, menggunakan otak kita yang cuma sebesar bakpao. Bener gak?
Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah yang sedang kita geluti. Yang mengerti amin. Tetapi kenapa kita bisa punya masalah? Tuhan izinkan itu semua terjadi agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Agar kita terus mengandalkan Tuhan. Agar kita bisa mengalami mujizat itu sendiri. Amin. Bukan apa kata orang, tapi kita sering mengalami pertolongan Tuhan. Kita sering mengalami mujizat Tuhan. Maka Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Tuhan izinkan proses itu terjadi. Yang mengerti katakan amin. Agar kita sendiri bisa mengalaminya. Dan kita pun bisa bersaksi buat banyak orang. Amin. Jadi sekali lagi mari. Tuhan segera datang. Kita harus terus memperkuat iman kita. Orang iman itu bisa luntur, bukan luntur, bisa gugur imannya. Banyak faktor. Tadi saya katakan ibadah 1, ibadah 2, salah satu faktor apa? Karena pasangan hidup. Orang tuh bisa meninggalkan Yesus gara-gara pasangan hidup. Makanya di sini ayo para orang tua, perhatikan anak-anakmu yang sudah mulai gadis, perjaka, perhatikan. Dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka tuh mulai berpacaran. Ingat, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Amin. Itu seperti minyak dan air. Tidak bisa bersatu. Yang mengerti amin. Dunia itu tidak selebar daun kelor. Enggak ada di Ciseeng, masih ada di Sawangan. Amin. Enggak ada Sawangan, Curug. Ada di mana lagi? Lebak Wangi. Ada di mana lagi? Natura sana. Ada lagi di mana? Kamboja. Amin. Iya. Gaulah sedikit kita. Amin. Iya. Emangnya di kerajaan Allah, di gereja Tuhan enggak ada apa? Banyak kok yang ganteng, banyak kok yang cantik. Amin. Bahkan ada yang bilang, kecantikan itu cuma sementara. Makanya orang paling takut kalau udah mulai memasuki usia 50 tahun. Ya kan, dengar baik-baik, mau perawatan sebulan sekali, mau pergi ke Korea, mau pergi ke Thailand, keriput itu nggak bisa ditengking. Amin. Tua itu nggak bisa ditolak. Orang takut tua, tarik benang, operasi plastik. Hei, dengar baik-baik, mengucap syukur. Kalau memang diciptakannya kurang mancing, mengucap syukur aja. Jangan kita nggak pede. Amin. Mancung belum tentu baik buat kita. Amin. Justru yang pesek lebih tajam penciumannya. Haleluya. Haleluya. Kita mengucap syukur aja, amin. Nggak usah dipermak-permak lah. Yang penting hati kita dipermak. Yang mengerti amin, hati kita semakin seperti Yesus. Itu yang kita perlu perbaiki. Yang setuju kata amin. Daripada uang yang buat permak wajah, mending kita buat apa? Buat nabur di kerajaan Allah. Haleluya. Hari ini kita harus beriman. Saya beriman terus setiap hari. Saya percaya gereja ini adalah milik Tuhan. Bahkan lebih lagi, setiap kursi ada penuh oleh jiwa-jiwa. Amin. Kita sudah 3 kali ibadah, nggak cukup iman saya. Kita kalau perlu minimal 7 kali ibadah tempat ini. Kalau 10 kali ibadah, dari hari Sabtu sudah ada ibadah kita. Amin. Dari hari Sabtu sudah ada ibadah kita. Siap 5 kali pelayanan, Pak Edi? Haleluya, siap, luar biasa, nggak ada duanya nih Pak Edi nih. Pak Edi ini memang 1, 3, 4, nggak ada duanya. Haleluya, amin. Yang lain siap? Wah, kok kicep yang lain ini? Haleluya, bahkan jemaat Tuhan harus siap melayani Tuhan, amin. Next, berikutnya kita lihat. Bangun iman yang teguh di tengah situasi sulit. Hari-hari ini keadaan tidak lebih baik. Berapa banyak orang mulai menyimpang, berapa banyak orang meninggalkan Tuhan. Tapi saya berdoa tempat ini, kita sesulit apapun, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Katakan yes. Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dikatakan yang berikutnya. Kita lihat yang kedua. Aku datang segera. Apa yang perlu kita lakukan dalam pesan Tuhan ini? Yang kedua, sekali lagi,
kedatangan Tuhan itu menuntut kesiapan rohani. Oh iya, kita harus mempersiapkan rohani kita sebaik-baiknya atau sebaik mungkin. Kita ini kan seorang atlet. Seorang atlet, kalau dia mau ikut tanding, dan dia itu bukan cuma, nanti tanggal sekian tanding, saya mau ikut tanding, nggak bisa. Harus ada persiapan yang matang dan cukup panjang. Maka seorang atlet itu biasanya sudah dipusatkan di pusat pelatihan atlet. Contoh kayak PBSI, kayak bulu tangkis, semua harus ada di tempat pelatihan khusus, kayak di mana? Di Cipayung sana. Mereka setiap hari ada di sana, terus ada di sana, pagi latihan, siang latihan, sore latihan, ataupun malam latihan, terus setiap hari. Kenapa? Agar mereka tuh bisa mengikuti pertandingan dan menjadi juara. Nggak mungkin seorang atlet nggak pernah latihan, atau mungkin latihan seminggu sekali, nggak mungkin. Cuma apa? Cuma buang biaya. Langsung masuk babak pertama, langsung kalah. Kenapa? Karena lawannya lebih serius. Yang mengerti kata amin. Belum lagi pola makannya, ada ahli gizinya di sana. Kita sebagai seorang atlet nggak mungkin makannya pecel lele itu setiap hari. Makannya gado-gado terus. Makanya kita kalah terus. Kenapa? Nggak sesuai aturannya. Kalau seorang atlet pasti saya percaya, udah ada ahli gizinya, harus makan ini, makan ini. Dan makannya pun jangan sampai gembul-gembul. Amin. Bagaimana perut bisa kotak-kotak? Kalau dia makannya 2 piring, 3 piring. Malah yang ada kita jadi kayak tokoh pewayangan, Semar. Tahu Semar? Nah ini itu seorang atlet loh. Kita harus persiapkan diri semuanya sebaik mungkin. Begitupun kita sebagai mempelai Kristus, kita pun harus mempersiapkan dari kerohanian kita untuk kita menyongsong kedatangan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Jadi ada harga yang harus kita bayar. Ada yang harus kita persiapkan sebaik-baiknya. Next berikutnya, kita lihat. Dikatakan, Matius pasal 24:44 berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Next berikutnya. Dan ini dia yang perlu kita perhatikan, manusia rohani kita. Pelihara kehidupan doa kita dan pembacaan firman Tuhan. Artinya berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Sorry ya, kita mungkin setia beribadah. Tapi hubungan kita dengan Tuhan itu renggang, enggak harmonis. Bagaimana kita bisa menyongsong Tuhan? Contoh begini ilustrasinya. Ini sederhana aja. Kalau kita punya keluarga nih, contoh di sini, siapa yang sudah punya anak besar? Atau anggaplah juga suami istri. Suami bekerja di luar kota, atau anak-anak sudah mulai dewasa, sudah mulai bekerja, ada yang di kota, bahkan ada di luar negeri. Pasti seorang ayah atau ibu merindukan anaknya. Betul ya? Zaman sekarang kan canggih, ada handphone. Minimal kalau dia bisa SMS, WA, atau mungkin dia telepon, apalagi bisa fit call. Waduh seneng lihat anaknya sehat, anaknya baik, dalam keadaan semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Orang tua tuh seneng kalau anak tuh bisa telepon orang tuanya. Ya setuju kata amin. Untuk melepas rindu ya minimal telepon lah. Atau suami telepon pada istri dan sebagainya. Pasti seneng nggak? Betul nggak? Orang tua akan seneng kalau anaknya itu telepon, menghubungi. Yang mengerti amin. Jadi tidak terputus nih. Jangan sampai menghubungi sebulan sekali, 3 bulan sekali. Begitupun dengan Tuhan. Dia itu Bapak kita. Bapak itu sangat senang kalau kita setiap hari itu menghubungi Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Daniel dikatakan 1 hari 3 kali dia berdoa. Betul? Berbeda lagi dengan Daud. Maka dikatakan Daud bukan orang yang kudus, tapi dia juga orang yang berdosa. Pernah berbuat dosa. Tapi Alkitab mengatakan Daud bin Isaia orang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan.
Yang mengerti katakan amin. Dalam Mazmur 119 ayat 164 berkata, 7 kali dalam sehari Daud itu memuji-muji Tuhan. Posisi dia sudah sebagai raja. Raja orang sibuk, bukannya pengangguran. Banyak schedule-nya, banyak agendanya. Tapi dia dikatakan satu hari 7 kali dia memuji-muji Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa, dia berdoa kepada Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen nggak sempat berdoa. Kenapa? Sibuk katanya. Emang Daud nggak sibuk? Memang Daniel nggak sibuk jadi petinggi negara di Persia sana? Yang mengerti kata amin. Dia tuh sibuk tapi dia punya prioritas. Dia tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Inilah kerohanian yang perlu kita perhatikan. Sudahkah kita sebagai orang percaya, orang Kristen, bukan cuma sekedar ibadah, tapi kita harus punya komunikasi, interaksi dengan Tuhan. Seperti orang tua merindukan suara anaknya, seperti seorang istri merindukan suara suaminya, bisa telepon. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ayo, kita hari-hari ini harus punya keintiman dengan Tuhan. Kemarin malam saya bagikan tentang tentang level-level berdoa. Level pertama adalah orang Kristen suka yang berdoa. Kami percaya kita semua suka berdoa kali ini. Amin. Semuanya suka berdoa. Doa mau makan, doa mau tidur. Semuanya pasti suka berdoa. Yang setuju kata amin. Tetapi jangan kita puas di level pertama ini. Kita harus naik level berikutnya. Disiplin berdoa. Orang yang disiplin berdoa tuh gak bolong-bolong. Disiplin dia. Setiap mungkin jam 4 pagi atau setengah 5 pagi dia sudah bangun. Dan dia sudah mempersiapkan diri untuk apa? Berdoa. Mungkin durasinya mungkin belum terlalu lama. Tapi dia sudah disiplin nih. Ya pokoknya saya udah berdoa lah setiap pagi. Mau tidur juga berdoa kalau malam hari. Disiplin berdoa. Tetapi mungkin waktunya ya cuma 10 menit. 5 menit. Yang penting sudah berdoa. Tetapi kita harus masuk dalam level yang ketiga. Yaitu apa? Menikmati doa. Kenikmatan berdoa. Yang mengerti kata amin. Orang kalau dalam posisi sedang lapar nih, ini saya ngomong lagi lapar nih, lapar banget itu. Dikasih makan aja, dikasih makan apapun dia pasti lahap. Betul? Mau makan singkong. Saya seringkali dulu waktu masih muda, masih SD, seringkali saya suka makan singkong mentah. Lagi sama teman-teman, lagi main jarak jauh, lapar nih, dikasih singkong mentah, kita nikmati. Kita kupas, kita cuci, kita makan tuh. Singkong. Buat orang lain, apa sih singkong mentah dimakan? Karena kelaparan aja memang lagi lapar. Amin, itu jawabannya, memang lagi lapar. Orang lagi lapar, dikasih makan apapun dia pasti lahap. Beda sama orang setengah lapar, apalagi nggak lapar. Banyak pilihannya. Dikasih ini, nggak mau ah. Bosan. Dikasih ini, nggak mau ah, nggak enak. Pasti dia beda sama orang lain. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Begitupun kita, kalau masuk dalam level kenikmatan berdoa atau menikmati doa, dia pasti menikmatinya. Amin. Coba orang yang nggak menikmati, dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lama banget doanya. Iya nggak? Ini kalau contoh doa bersama, jangan suruh dia lama banget doanya. Kenapa? Levelnya cuma disiplin berdoa, tidak menikmati doa. Kalau saya mah nggak peduli siapa mau doa, mau 10 menit, mau 5 menit, biarin aja. Dengerin aja, imani aja, sepakat aja dengan doanya. Itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti katakan amin. Karena memang konteksnya sedang berdoa bersama-sama. Beda kalau dia bukan dalam doa bersama-sama. Mungkin doa makan, disuruh doa makan. Doa makan
Bangsa negara didoain dulu. Ya kan? Gereja didoain dulu. Sampai dingin tuh makanan. Belum juga selesai doanya. Amin. Kalau saya milih orang suruh doa makan yang cepat pokoknya. Pilih dia, cepat. Amin. Kalau yang doa lama, urusan doa siapa, suruh dia. Luar biasa. Pokoknya kita menikmati aja ke doa yang mengatakan amin. Coba kalau orang yang coba disiplin doa, belum masuk dalam level doa, dia pasti nggak betah. Makanya mari hari ini kita sama-sama mau masuk dalam level yang ketiga, menikmati doa. Yang setuju kata amin. Yang mengatakan amin. Biar kita selalu haus dan lapar akan firman Tuhan, haus dan lapar akan hadirat Tuhan, haus dan lapar akan ibadah. Yang mengerti kata amin. Ini yang harus ada dalam diri kita. Persiapkan rohani kita, baca firman Tuhan setiap hari. Kalau firman Tuhan kita baca setiap hari, maka pikiran kita, otak kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka tidak ada rasa khawatir, rasa takut dan sebagainya. Karena kita percaya firman-Nya berkata, kita ini sembuh, kita ini diberkati, kita jadi kepala dan bukan jadi ekor. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dikatakan tinggalkan dosa yang masih mengikat. Kita sadar bahwa kita ini bukan manusia kebal dosa. Seperti Daud aja berdosa. Tapi pada akhirnya dikatakan Daud bin Isai orang berkenan di hatiku. Seringkali kita nih manusia terlalu kuat menghakimi manusia yang lain. Janganlah dia hidupnya gak bener. Banyak dosa. Padahal dengar baik-baik. Ketika kita bertobat minta ampun sama Tuhan sungguh-sungguh. Detik itu juga Tuhan ampuni dosa kita. Dan Tuhan tidak lagi mengingat-ingat setiap pelanggaran kita. Tapi manusia sampai 10 tahun masih diingat terus. Amin. Udah mulai pasang bumper. Sekali lagi, kita lihat buahnya. Yang mengerti katakan amin. Ayo, kalau memang kita masih terikat, tinggalkan mulai hari ini. Karena dosalah yang jadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Dosalah yang menghambat berkat Tuhan turun atas kita semua. Yang mengerti kata amin. Yang berikutnya hidup dalam pertobatan yang terus menerus. Setiap hari kita terus bertobat. Makanya saya katakan ada tipnya. Setiap malam nih kalau mau doa nih, doakan apa yang sudah kita jalani sepanjang hari itu. Kalau memang salah, melanggar, mungkin dalam pikir kita, dalam hati kita udah sujud sama orang, udah berpikiran jelek sama orang, minta ampun di hadapan Tuhan. Bereskan. Biar kita tidur tuh udah beres semuanya. Bangun pagi, kalau masih ada kesempatan, mengucap syukur sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Bereskan. Saya percaya, kita semua gak ada yang ngebala dosa. Bahkan mungkin kita bisa hilap dan sebagainya. Bereskan sebelum kita tidur. Yang mengerti katakan amin. Next berikutnya. Yang ketiga. Kedatangan Tuhan tuh mendorong kita hidup lebih setia lagi. Next, kita lihat. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Jadi dikatakan yang ketiga di sini, kita harus semakin setia di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang pelayanan, biarlah semakin setia dalam pelayanan. Pelayanan itu gak boleh pilih-pilih. Karena apa? Karena kita ini dulos. Kita ini hamba. Kemanapun diperintahkan, ayo kita layani. Itu artinya apa? Tuhan lewat otoritas masih percaya sama kita. Berarti kita mampu, berarti kita bisa. Amin. Pelayanan itu bukan cuma hari Minggu. Pakai jas, pakai batik. Diri di sana, nyalamin orang. Bukan itu aja. Tapi pelayanan kita ini banyak sekali jenis pelayanan kita. Ada pelayanan di kul, pelayanan doa pagi, pelayanan doa malam, pelayanan kunjungan. Banyak sekali pelayanan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, setia di sana. Amin. Ingat, kita ini adalah pilihan Tuhan. Enggak semua orang punya kesempatan menjadi pelayan Tuhan. Karena mungkin pelayanan di bidangnya lain, di bidang marketplace dan sebagainya. Tapi kita yang sudah ditunjuk dan dipilih oleh Tuhan, kita ini berarti apa? Pilihan Tuhan.
Yang mengerti katakan amin. Setia pada perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar lagi. Zaman dulu nih, waktu saya pertama kali kenal Tuhan, tahun-tahun 90-an, dulu nih jalanan Ciseeng sampai daerah Prungpung, itu seperti kubangan kerbau. Belum ada aspal, belum ada yang namanya aspal beton, belum ada. Masih zaman istilahnya dulu bilangnya apa, zaman odong-odong, itu pun jarang-jarang. Saya tuh kalau ke gereja di rumah saya dari BSD sana. Tahu BSD? Bukan Bumi Serpong Damai, bukan. Bulak Saga depan. BSD, jalan kaki tuh ke sini saya. Jalan kaki. Nih, Mama Minar nih adalah jemaat mula-mula juga di sini. Saya yang jemput-jemput dia tuh, masih muda dia dulu, belum tua kayak gini. Sekarang udah tua. Si Minar tuh masih kecil. Saya jemput-jemput dia, paling lama kalau dijemput dia nih. Udah saya jemput, udah setengah jam saya nunggu depan rumahnya. Dandan dulu. Waduh, segala macam lah. Iya, saya yang jemput-jemput. Iya. Saya tuh masih muda dulu. Saya melayani, saya kunjungi semua jemaat. Itu kan ibu yang ngomong. Saya jalan kaki. Jadi pelayanan, jangan melihat saat ini jadi gembala. Saya belum jadi gembala. Dari bawah saya kerjakan. Ngajar sekolah minggu saya. Kunjungan. Nggak ada motor, nggak punya motor. Nggak ada mobil, karena nggak punya mobil. Kehabisan uang, nggak dikasih uang, jalan kaki. Tapi saya setia melayani Tuhan. Kalau sekarang, alasannya nggak ada motor, hujan, cemen buat saya. Iya. Cemen. Payah. Ya kan kalau sekarang kan ada motor, ada mobil, jalan kaki kan kata orang apa? Mas ya yang ngurusin badan, mau saya bilang begitu kan nggak mungkin. Ya orang udah usia juga kan. Udah usia. Saya dari muda sudah melayani Tuhan saya. Ini saksi ini, Mama Minar, saksinya. Saksi. Ayo kita setia pada perkara kecil. Yang mengerti kata amin. Saya percaya kalau kita setia, Tuhan berlaku setia kepada setiap kita semua. Yang mengerti kata amin. Bahkan anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Apa yang kau perbuat pasti dibuat berhasil sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti kata amin. Menjadi saksi bagi Kristus melalui perkataan kita, perbuatan kita. Mengasihi sama dan membawa damai di lingkungan sekitar. Atau kita lihat sebentar. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Tiba-tiba dua ingatkan nih. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan ke 10. Kita lihat. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemurti, homoseks, pemurti. Ayat 10. Kita lihat. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Alkitabnya ngomong. Perhatikan ini. Ini Alkitab yang ngomong. Bahasanya lebih tajam, bukan kikir, bukan pelit, bukan medit, kikir. Kikir itu lebih pada pelit. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Pemfitnah, tukang gosip. Belum tahu kebenarannya, udah banyak nyerocos. Ngoceh, ngomporin, ngomong sana, ngomong sini, hati-hati. Hati-hati, penipu, pencuri, pemabuk, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ayo, betapa sulitnya masuk dalam kerajaan Allah. Harus lewat pintu yang sesak. Pintu yang sempit, yang mengerti kata amin. Sebetulnya tidak sulit kalau kita mau, kalau kita siap. Yang mengerti kata amin. Ayo, kita harus menjadi pribadi atau umat yang setia sama Tuhan. Next berikutnya, PowerPoint-nya. Yang terakhir, yang keempat. Kedatangan Tuhan tuh membawa pengharapan dan upah. Saya mau tanya nih di sini. Kita orang tua,
Kalau anak-anak kita berhasil, seneng nggak? Seneng nggak? Oh iya. Kalau anak-anak berhasil pasti seneng. Anak-anak sukses pasti seneng. Coba orang tua punya anak 4. Yang 2 sukses, yang 2 nggak sukses. Hidupnya susah, maaf kata melarat. Sedih kita pasti. Belum lagi nih, yang 2 sukses nih. Makanya saya bilang begini, saudara sama-sama masih kecil dia bisa sama-sama loh. Saudara itu sama-sama masih kecil bisa makan sama-sama, main sama-sama. Tapi setelah menikah belum tentu. Tergantung pasangan hidupnya yang akan mempengaruhinya. Nangkep sampai sini? Lagi remaja nih bisa sama-sama sepakat nih. Tapi setelah menikah tergantung pasangan hidupnya. Kalau pasangan hidupnya medit, mempengaruhi suaminya. Udah mulai pasang asik kalau saudara datang susah. Kurang disambut, kurang senyum. Udah ketahuan di situ. Seringkali pasangan juga jadi apa? Jadi renggang dengan saudara. Apalagi juga dengan orang tua. Gara-gara pasangan. Makanya dikatakan cari yang seiman dan yang sepadan. Yang mengerti kata amin. Enggak cukup yang seiman tapi yang sepadan. Yang mengerti katakan amin. Dikatakan kalau orang tua ngelihat anak-anak sukses pasti senang. Berhasil semuanya. Begitupun Tuhan. Melihat kita semua tuh umat yang setia, umat yang loyal, umat yang tangguh, umat yang taat, umat yang benar. Tuhan itu senang lihat kita. Karena apa? Kita berhasil di mata Tuhan, pemenang di mata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Maka dikatakan ayat berkata apa? 2 Timotius pasal 4 ke 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan akan berikan mahkota kehidupan buat setiap kita semua. Hanya kepada orang-orang yang berkenan kepada Dia. Amin. Kalau kita terus bekerja dalam ladangnya Tuhan, melayani, setia beribadah dan sebagainya. Saya percaya suatu saat ketika kita tutup mata, buka mata, langsung ada mahkota di kepala kita. Amin. Oh iya. Ayo hari ini, selagi masih kita sehat, punya kesempatan, ibadahlah. Ibadah itu bukan kita mencari manusia. Ibadah itu kita bukan ingin kita cekakak-cekik tempat ini, tapi kita mau datang sama Tuhan. Mau meninggikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya saya himbau kalau ibadah tuh, ayo kita tuh harus menghormati Tuhan. Jangan Tuhan yang nungguin kita, tapi kita yang sudah mulai meninggikan Tuhan. Ada orang ibadah tuh udah firman Tuhan baru datang. Lebih parah, udah mau selesai firman dia baru datang. Amin. Ayo kalau ibadah memang jam 10:30, ya 10:30 itu sudah stay di tempat ini. Amin. Ibadah itu dimulai dari pujian penyembahan. Firman Tuhan dan doa berkat. Bukan ibadah itu bukan cuma dengar firman aja, tapi mulai pujian, penyembahan, firman Tuhan dan doa berkat. Amin. Bahkan ke rumah Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, tapi kita persembahkan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Kita bangkit berdiri.